Shalom, sahabat BSJD dimanapun kita berada. Kembali bersama dalam podcast rohani kita BSJD GKE yang hari ini akan dibawakan oleh saya, Pikaris Kevin Fernando dari Resort GKE Delang. Pada hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE, BSJD kita akan didasari dari Yesaya pasal yang ke-32 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorga dalam Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan yang Tuhan beri, sehingga demikian kami mesti diberi segala yang baik hingga hari ini ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan. Kami mensyukurnya Tuhan, dan pada saat ini kami mau menikmatinya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan mengurniakan bagi kami Roh Kudus sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan mengerjakan apa yang baik ini dalam kehidupan kami. Sehingga demikian Tuhan, kami boleh punya hidup yang menyenangkan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, berfirman-Lah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi pembacaan Alkitab kita sesuai amanat Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat 9 sampai dengan 20 di bawah judul perikop peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Demikian bunyinya, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang tumbuhi semak, duri, dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat persekutuan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Memulai perenungan ini saya membawa kita pada satu kisah di balik lagu yang cukup familiar di telinga kita, terlebih di kala pergumulan. Lagu ini dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Dan saya tahu kita semua familiar dengan lagu ini. Demikian liriknya, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Lagu ini ditulis dan diterbitkan tahun 1950 oleh penulis lagu terkenal Ira Stanfield, seorang penulis, musisi, komposer, dan pendeta terkenal. Diceritakan lagu ini ditulis dalam masa paling menyedihkan dalam kehidupannya, di mana ia mengalami itu di puncak karirnya. Di puncak karirnya ditinggalkan oleh istri terkasihnya, di mana istrinya yang memiliki suara sangat baik, memilih untuk meninggalkan dia untuk mengejar karir di dunia entertainment. Dan merasa demikian ia tidak sejalan lagi dengan kehidupan pelayanan gereja. Maka demikian ia pergi meninggalkan Ira. Namun demikian kabar kesedihan ini tidak hanya dialami Ira, bahwa ia ditinggalkan istrinya sementara, tapi untuk selama-lamanya. Tidak lama setelah kejadian itu ia mendapat kabar duka bahwa istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dalam kesedihan dan kekelaman yang mendalam, ia jatuh dalam keterpurukan yang sangat dalam. Dan di situ lagu ini lahir di tengah sebuah perjalanan di mana ia merasa sangat sedih dan kecewa. Ia mulai bersenandung dan secara tiba-tiba rangkaian kata keluar dari mulutnya. Dan inilah lagu yang boleh bersama kita kenal, lagu yang dalam bahasa internasionalnya dikenal sebagai I Know Who Holds Tomorrow. Sebuah lagu yang menjadi dasar penguatan Ira Stanfield dalam masa kesesakan dan keterpurukan hidupnya. Dan sama seperti Ira, setiap daripada kita pasti punya masa kesesakan, punya masa keterpurukan. Dan memang setiap daripada kita akan mengalami masa tersebut. Karena memang Tuhan tidak janji bahwa segala sesuatu akan selalu baik ketika kita mengikut Dia. Tapi tidak selamanya langit akan selalu gelap, karena pada akhirnya segala sesuatu akan terlewati. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang ada dalam hidup Bapak Ibu, keterpurukan, kesedihan, masalah pergumulan. Namun apapun itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang baik akan kembali kepada kita karena Tuhan setia, dan pelangi kasih-Nya akan selalu hadir dalam kehidupan kita setelah badai yang gelap. Pada hari ini nas kita berbicara dari kitab Yesaya perihal peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Perempuan-perempuan Yerusalem sendiri ialah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut warga kota Yerusalem di masa tersebut. Dan di sini warga Yerusalem menjadi perlambangan atas seluruh Yehuda di masa tersebut. Di sini kita bisa lihat peringatan yang disampaikan kepada para penduduk Yerusalem bahwa masa-masa tentram dan damai mereka akan segera berakhir, bahwa masa-masa mereka menikmati segala sesuatu yang baik akan segera berakhir. Dan mungkin kita bertanya, apa yang
warga Yerusalem buat sampai segala yang buruk ini dinyatakan bagi mereka. Secara garis umum ada 3 hal yang menyebabkan hal-hal sulit datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, bisa jadi ini sebuah pencobaan yang dibuat iblis untuk menjatuhkan iman seseorang. Yang kedua, hal sulit bisa terjadi sebagai ujian dari Tuhan untuk melihat kesungguhan hati dan iman kita. Dan jelas kedua hal tadi bukan alasan kenapa Yerusalem mengalami sesuatu yang buruk. Yang ketiga, hal-hal buruk bisa terjadi karena konsekuensi atas kesalahan dan pilihan buruk yang dibuat di masa lalu. Dan inilah yang Yerusalem buat sehingga Tuhan murka atas mereka. Mereka mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada masa-masa tersebut, warga-warga Yerusalem hidup dalam ketamakan, hawa nafsu, dan kejahatan. Mereka menindas orang-orang miskin dan berlaku seenaknya. Di sisi lain, raja mereka membuat pilihan yang sangat menyakiti hati Tuhan dalam situasi politik yang sangat kurang kondusif. Karena rawan oleh perang di masa tersebut, raja mereka tidak menyerahkan dan menawarkan keselamatan bangsanya pada Tuhan. Ia memilih untuk menyerahkan keselamatan bangsanya dan berkoalisi dengan bangsa kuat yaitu Mesir. Dan Tuhan sangat sedih karena apa yang Raja Yehuda buat, bahwa ia lebih percaya kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Dan atas hal inilah segala hal buruk dinyatakan kepada bangsa Yehuda. Bahkan dengan penggambaran waktu yang sangat jelas bahwa dalam setahun mereka akan mengalami hal-hal buruk. Namun seperti yang boleh kita baca bahwa tidak selamanya hari-hari buruk akan mewarnai kehidupan mereka. Akan datang terang kasih Tuhan bahwa roh Tuhan dicurahkan bagi mereka sehingga tanah dan ladang kehidupan mereka akan diberkati, bahwa mereka akan berbahagia karena kebenaran dan damai sejahtera yang akan tumbuh dan hidup dalam kehidupan mereka. Dari nas hari ini kita belajar yang pertama ialah bahwa segala sesuatu yang kita buat, tindakan yang kita kerjakan punya konsekuensi. Sebab itu kita harus terus memilih dan mengerjakan apa yang baik, karena pada akhirnya segala yang baik akan kembali kepada kita. Begitupun dengan yang buruk, akan ada saatnya kita menuai juga jika kita terus mengerjakan apa yang buruk di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Yang kedua, kita belajar kalau Allah kita ialah Allah yang cemburu. Jangan sampai kita menawarkan hati kita pada sesuatu lebih daripada kepada Allah. Entah itu kepada uang, kuasa, atau jabatan, kolega, dan relasi. Tidak ada yang kekal selain daripada Tuhan saja. Kita akan menyadari bahwa kita perlu sepenuh hati menyadarkan hati kita pada Tuhan. Karena dunia yang penuh dengan kejahatan ini tidak ada tempat bersandar yang lebih baik selain daripada Tuhan. Yang ketiga ialah tidak selamanya hari akan gelap. Apapun yang kita hadapi saat ini, entah itu cobaan atau ujian yang tidak kita pahami atau masa-masa buruk yang terjadi karena pilihan buruk kita di masa lalu, percayalah bahwa semuanya akan terlewati. Entah itu masalah tiba-tiba atau ulah kita sendiri, ingatlah dan sadarilah karakter Tuhan yang kita percaya bahwa tidak selamanya ia akan murka, tidak selamanya ia akan marah, karena ia mengasihi kita. Maka dari itu kembalilah kepada Tuhan dan percayalah bahwa segala sesuatu akan baik kembali, karena hari-hari gelap akan lewat dan terang kasih Tuhan akan menyinari. Dan itulah iman, bukan soal tahu apa yang terjadi hari esok, tapi percaya kepada Dia yang memegang hari esok. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita menutup jadi kita dengan bersama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam Tuhan, kami mengucap syukur karena segala hal yang boleh kami dengarkan bersama ya Tuhan. Bahwa demikian kami diajarkan daripada firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami buat punya konsekuensi. Ajari kami terus Tuhan dalam kehidupan kami untuk terus mengerjakan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga demikian Tuhan, dari apapun yang kami buat, kami boleh menuainya ya Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami tabur, itu yang kami tuai dalam hidup kami. Punya Tuhan, kami belajar juga untuk tidak menautkan hati kami pada apapun selain daripada Tuhan. Kami menyadari apa yang kami miliki saat ini, kuasa, uang, jabatan, kolega, dan relasi tidak akan bertahan selamanya ya Tuhan. Karena dunia yang penuh dengan kejahatan tidak ada yang kekal selain daripada Tuhan. Maka demikian dalam segala sesuatu ajari kami untuk terus menautkan hati kami pada Tuhan. Dan demikian Tuhan, kami menyadari bahwa hari-hari gelap dalam hidup kami, entah itu yang kami alami sekarang ataupun nanti, entah itu yang terjadi karena memang yang kami buat ataupun yang terjadi yang tidak kami pahami ya Tuhan. Kami menyadari dalam segala sesuatu Engkau terus menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak selamanya hari-hari akan gelap, bahwa akan terbit pelangi kasih Tuhan setelah badai. Maka demikian Tuhan, izinkan kami dalam segala sesuatu melewati hari-hari buruk dalam kehidupan kami, sehingga dalam penuh kasih kami boleh terus bertahan dan setia kepada Tuhan. Punya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang jadi usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami buat, pelayanan kami, Tuhan yang berkati semuanya sehingga boleh jadi sesuatu yang baik pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan kami, kehidupan keluarga yang kami kasih, orang-orang yang kami kasih sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu, naungilah kami dengan terang-Mu, dan berkatilah kami dengan segala sesuatu yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini boleh jadi sesuatu yang baik, yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin.